Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Materi yang pertama, model pendekatan dalam perubahan individu. Ada beberapa model pendekatan dalam perubahan individu. Yang pertama, pendekatan behavioral changing atau pendekatan perilaku. Pendekatan ini sangat berfokus pada bagaimana seseorang dapat mengubah perilaku individu lain dengan menggunakan sistem reward and punishment untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif dibangun di atas pendekatan behavioris dengan menempatkan perilaku ke dalam konteks keyakinan dan lebih fokus pada hasil. Banyak teknik kognitif digunakan di bidang manajemen saat ini, terutama di arena pembinaan. Yang ketiga, pendekatan psikodemik. Pendekatan ini individu belum tentu tahu bahwa mereka sedang melalui fase perubahan yang berbeda. Apa yang mungkin mereka alami adalah serangkaian emosi berbeda atau kurangnya emosi yang mungkin berkelompok menjadi kelompok yang berbeda dan dapat diberi label satu atau hal lain. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan humanistik psikologi. Pendekatan psikologi humanistik ini membangun beberapa wawasan dari 3 pendekatan sebelumnya, sekaligus mengembangkannya sendiri. American Association of Humanistic Psychology menggambarkannya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan topik yang memiliki lingkup kecil dalam teori dan sistem yang ada. Selanjutnya, materi yang kedua, langkah-langkah dalam proses perubahan manajemen. Menurut Leslie Vertige, mengungkapkan bahwa perubahan dapat dilakukan sesederhana dengan menjawab beberapa pertanyaan utama yang menyangkut perubahan itu sendiri. Pertanyaan tersebut, yang pertama, di mana kita sekarang? Yang kedua, ke arah mana kita akan menuju? Yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa ke sana? Dan yang keempat, apa yang telah kita capai? Yang pertama, di mana kita sekarang? Seperti telah dikemukakan bahwa manajemen perubahan adalah proses pengelolaan sumber daya untuk membawa organisasi pada keadaan sekarang menuju keadaan baru yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam melakukan manajemen perubahan maka harus tahu di mana kita sekarang. Maksud dari pertanyaan tersebut agar pimpinan organisasi memastikan dengan fakta yang objektif atau sebenar-benarnya dan up to date tentang kondisi real saat ini. Yang kedua, ke arah mana kita akan menuju? Setelah kondisi saat ini diketahui berdasarkan data yang akurat, objektif, dan up to date, maka tahap berikutnya adalah menetapkan ke arah mana kita akan menuju. Dengan demikian, arah perubahan itu adalah menjawab pertanyaan ke arah mana kita akan menuju. Secara teoritis, untuk menentukan arah yang realistik dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Langkah yang ketiga, bagaimana caranya kita bisa ke sana? Setelah kondisi awal dan kondisi yang dituju sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi atau cara untuk mencapainya. Secara teoritis, cara yang digunakan untuk mencapai adalah dengan memperkuat dorongan dan mengurangi hambatan. Yang terakhir, apa yang telah kita capai? Langkah yang terakhir dari manajemen perubahan menurut Leslie Vertige adalah menjawab pertanyaan di apa yang telah kita capai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi. Monitoring digunakan untuk mengetahui seberapa jauh program-program perubahan yang telah direncanakan tercapai, dan evaluasi digunakan untuk mengetahui beberapa tinggi tujuan program dapat tercapai. Selanjutnya, materi yang ketiga, masalah dalam pengembangan organisasi. Ada beberapa masalah dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, lemahnya komitmen bersama.
Lemahnya komitmen dapat menimpa atau dilakukan siapa saja dalam organisasi, baik atasan maupun bawahan, pimpinan atau anak buah. Maka dari itu, komitmen bersama untuk perkembangan organisasi harus dibangun sejak awal. Yang kedua, kepercayaan dan ketidakpercayaan berlebihan. Kepercayaan dan ketidakpercayaan berlebih akan memberikan efek negatif seperti pembagian tugas yang tidak merata dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial oleh anggota yang tidak dipercaya. Masalah yang ketiga, pembagian tugas yang tidak merata. Masalah ini disebabkan terlalu banyaknya cabang fokus pekerjaan yang harus diselesaikan oleh bawahan. Dampak lebih lanjut yaitu melambatnya perkembangan organisasi dikarenakan menumpuknya tugas pada satu orang saja. Masalah yang terakhir yaitu kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara individu dalam organisasi. Jika masalah tersebut dibiarkan, maka organisasi akan mengalami masalah internal yang berkepanjangan. Tentu juga, masalah tersebut akan menjauhkan dari tujuan berorganisasi yang sebenarnya. Selanjutnya, materi yang keempat, teknik dalam pengembangan organisasi. Ada beberapa teknik dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, sensitivity training. Teknik ini membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Teknik yang kedua, team building. Teknik ini sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek dan organisasinya bersifat matriks. Yang ketiga, ada survei feedback. Teknik ini setiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Misalnya persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan mereka. Hasil survei ini diumpan balikan pada setiap peserta, termasuk pada para penyelia dan manajer yang terlibat. Yang keempat, transactional analysis. Teknik ini mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab, serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. Dimaksudkan untuk mengurangi kebiasaan komunikasi yang buruk dan menyesatkan. Yang kelima, intergroup activities. Teknik ini adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok. Dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan. Yang keenam adalah proses consultation. Dalam proses konsultasi, konsultan mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, metode kerjasama, dan pemecahan konflik dalam tiap unit organisasi. Yang ketujuh ada Grid OD. Teknik ini mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka yang kurang efektif menjadi gaya kepemimpinan yang ideal, yang berorientasi maksimum pada aspek manusia maupun aspek produksi. Yang terakhir, third party pitchmaking. Dalam menerapkan teknik ini, konsultan OD berperan sebagai pihak ketiga yang memanfaatkan berbagai cara menangani sengketa serta berbagai teknik negosiasi untuk memecahkan persoalan atau konflik antar individu dan kelompok. Selanjutnya materi yang kelima, tahap-tahap dalam pengembangan organisasi. Ada beberapa tahap dalam pengembangan organisasi. Yang pertama, mengadakan pengkajian. Dalam proses pengembangan organisasi, hal yang pertama dilakukan adalah pengadaan pengkajian terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Kegiatan pengembangan organisasi dapat dilakukan pada berbagai bidang, baik pengembangan internal maupun pengembangan eksternal. Yang kedua, mengadakan identifikasi. Mengadakan identifikasi 86/196 dampak atau pengembangan yang terjadi dalam organisasi. Setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi harus diteliti secara cermat sehingga dapat dengan jelas mengatasi berbagai permasalahan dan dapat dipecahkan dengan tepat. Yang ketiga, menetapkan perubahan. Pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meningkatkan kemampuan
organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Yang keempat, menentukan strategi. Setelah para pimpinan organisasi menetapkan perubahan dan pimpinan organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pimpinan organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya. Yang terakhir, melakukan evaluasi. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui apakah hasil dari pengembangan itu bersifat positif atau negatif. Perlu dilakukan penilaian. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi, dan apabila sebaliknya berarti negatif. Selanjutnya, materi yang keenam, analisis SWOT dalam pengembangan organisasi kemahasiswaan HMI Cabang Kuningan. Adapun strength atau kekuatan. Yang pertama, nama baik, kebesaran dan pengalaman sejarah yang cukup lama secara nasional. Yang kedua, adanya kesetiaan dari beberapa pengurus. Yang ketiga, HMI merupakan organisasi perjuangan yang sistem organisasi dan struktur yang matang, independen. Yang keempat, memiliki tujuan yang jelas. Yang kelima, kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada ADART. Yang keenam, memiliki pembagian tugas yang jelas. Yang ketujuh, jumlah anggota banyak. Adapun weakness atau kelemahan. Yang pertama, dalam pertengahan kepengurusan ada beberapa pengurus yang tidak aktif. Yang kedua, kesulitan dalam pendanaan kegiatan. Yang ketiga, melemahnya wawasan keislaman. Yang keempat, lemahnya kedisiplinan dalam organisasi. Dan yang kelima, belum memiliki sekretariat tetap. Adapun opportunity atau peluang. Yang pertama, HMI dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki anggota-anggota yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga, memiliki anggota yang merata di semua fakultas di seluruh universitas dan sekolah tinggi di Kuningan, sehingga berpeluang untuk terus mengembangkan organisasi. Yang keempat, memiliki kesempatan untuk melakukan perubahan dalam masyarakat yang akan menciptakan sesuatu yang baru dan lebih baik bagi masyarakat sebagai organisasi perjuangan. Adapun DIRT atau ancaman. Yang pertama, kondisi perpolitikan yang memanas dalam menghadapi pemilihan presiden. Yang kedua, mempertahankan independen dan perjuangan HMI di tengah kondisi yang mengarah pada pragmatis dan hedonisme dalam era global. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi HMI di tengah masyarakat berkembang organisasi mahasiswa yang lain. Baik, itulah tadi penjelasan beberapa materi dari mata kuliah Manajemen Perubahan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.